Piala Dunia antar klub akhirnya sudah selesai dengan Chelsea keluar sebagai juara dan karena itu eFootball merilis pack ini. Apakah worth it? Hai semuanya. Di pack Klub International Cup 2025, kali ini berisikan Cole Palmer, RMF Creative Playmaker, Momentum Dribbling, Chelsea, Inggris. Ada João Pedro, penyerang di Playing Forward Phenomenal Finishing, Chelsea, Brazil. Dan Marquinhos, CB, Build Up Fortress, Paris Saint-Germain, Brazil. Pack kali ini berisi satu pemain rank triple S yaitu Cole Palmer dengan maksimal total value 105 dan dua pemain rank double S yaitu João Pedro dan Marquinhos. Mayoritas player eFootball dalam website Wiki Football kali ini memberikan rating gacha bintang 3 yang mana tidak terlalu direkomendasikan untuk gacha. Kenapa tidak begitu worth it pack Klub International Cup 2025 ini? Mari kita bandingkan. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan yang aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Silahkan follow juga akun sumber tersebut supaya kalian dapat info yang sama. Kita mulai dari si dingin Palmer. Cole Palmer kali ini punya kemampuan yang sangat baik sebagai creative playmaker, kesadaran menyerang 92, kontrol bola 95, dribble 94, dan tight possession 97. Menunjukkan olah bolanya spesial banget. Low passnya 90 dan lengkungnya 89 juga lumayan oke untuk kreasi serangan. Kecepatannya 90 dan akselerasinya 90. Walaupun bukan yang tercepat, setidaknya bukan yang paling lambat. Ditambah finishingnya 85 dan kekuatan tendangannya 90. Dia bisa jadi ancaman walau tidak memiliki finishing yang spesial. Memiliki profil pemain Chelsea dari Inggris, penggunaan kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya stabil karena dia kartu epic dan ketahanan cederanya sedang. Dengan kemampuan olah bola yang sangat baik ditambah special skill momentum dribbling, Palmer layak menyandang rank triple S. Selanjutnya João Pedro. João Pedro kali ini punya kemampuan yang sangat baik sebagai deep playing forward. Kesadaran menyerangnya 90, kontrol 91, dribble 90, tight possession 90, menunjukkan kemampuan olah bolanya sudah cukup baik. Yang spesial dari dia adalah finishingnya 96, kecepatannya 91, dan akselerasinya 96, serta kekuatan tendangannya 91. Ini menjadikan penyerang yang sangat tajam dan cepat. Memiliki profil pemain Chelsea dari Brazil, penggunaan kaki lemahnya kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya standar, dan ketahanan cederanya tinggi. Memiliki special skill phenomenal finishing dan finishing di angka 96, tapi offensive awareness-nya hanya 90. Cukup baik tapi tidak spesial. Dan terakhir Marquinhos. Kali ini punya kemampuan yang luar biasa sebagai build up center back. Yang paling spesial adalah kesadaran bertahannya, yaitu 99. Kemudian tackling 97, engagement 100, dan agresi 97. Ini adalah defender yang sangat kokoh. Kemampuan arealnya juga cukup bagus dengan heading 85 dan jamnya sudah sampai 93. Ditambah physical kontaknya 88 dan stamina 90. Membuatnya sangat kuat. Kecepatannya 86 dan akselerasinya 76 juga sudah cukup baik untuk seorang center back. Memiliki profil sebagai seorang pemain Paris Saint-Germain dari Brazil, penggunaan kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya stabil, dan ketahanan cederanya rendah. Dengan statistik segahar ini sebetulnya sudah cukup baik untuk jadi ranking triple S. Tapi sayangnya mayoritas pemain eFootball belum memvote dia untuk naik ranking tersebut. Bila kita lihat di ranking secara overall untuk para pemain yang memiliki special skill momentum dribbling masih belum ada Palmer di sini. Topnya masih Mohamed Salah. Kalau di ranking pemain phenomenal finishing juga tidak ada João Pedro, topnya masih ada Suarez dan Gareth Bale. Dan di ranking pemain fortress juga tidak ada Marquinhos, topnya adalah Thiago Silva dan Cannavaro. Pada ranking special skill ini belum ada mereka, masih belum pada masuk ya ke top rank special skill, tapi kalau di ranking berdasarkan posisi pemain sudah ada yang masuk. Palmer ada di tier 3 pada posisi penyerang center forward, di tier 2 pada posisi AMF, João Pedro ada di tier 3 pada posisi AMF, Marquinhos ada di tier 2 DMF, dan tier 3 center back. Sebagai perbandingan, ada di bawah itu kartu Epic Van Bronckhorst, Beckenbauer, dan Buffon, di mana mereka masing-masing masuk tier 1 kecuali Van Bronckhorst yang masuk tier 2. Tapi ini hasil vote dari para pemain eFootball ya. Jadi kalau misalkan tidak banyak yang ngevote, dia pasti akan masuk ke tier yang di bawah. Belum tentu juga Palmer jelek karena dia tier 3 CF. Bisa saja lebih baik. Selanjutnya mari kita bandingkan Cole Palmer. Kita bandingkan dengan para pemain pemilik momentum dribbling. Secara kemampuan dribble bolanya salah satu yang paling bagus, lengkap dengan offensive awareness yang paling tinggi di antara yang lain, jadi punya kesadaran menyerang yang cukup baik untuk sampai ke kotak penalti. Umpannya juga bagus, finishingnya rata-rata, untuk kecepatan dan fisiknya bagus tapi tidak terlalu spesial. Dengan kemampuan seperti ini memang layak masuk ke jajaran rank triple S.
João Pedro, bila kita bandingkan dengan pemilik phenomenal finishing, sebagai penyerang tengah, kesadaran menyerangnya cukup kecil, akselerasi dan kecepatannya paling kecil di antara yang lain, sedangkan untuk finishing salah satu yang terbaik dan spesial. Cukup bagus tapi belum spesial. Marquinhos, bila kita bandingkan dengan pemilik Fortress, Marquinhos punya kemampuan defense yang lebih baik dari Ijes. Staminanya juga salah satu yang paling bagus, sedangkan aspek yang lain 11-12, jadi mirip-mirip. Untuk kali ini yang paling untung adalah fans Chelsea, karena dalam satu pack ada dua pemain tier atas, yaitu Palmer dan Pedro, sedangkan Marquinhos masih ada sangkut pautnya karena Marquinhos dan Pedro itu sama-sama Brazil. Jadi kalau kamu adalah fans Chelsea yang mengumpulkan squad Brazil, maka pack ini sangat worth it buat kamu. Jadi itu teman-teman, referensi pilihan pack Klub International Cup 2025 versi aku. Sesuaikan dengan kebutuhan squad kalian masing-masing, karena ini bukan ajakan tapi hanya referensi. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini? Atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.